Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk kita semua. Sekarang kami akan melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta. Saya Husainudin sebagai coach dan Bu Nur Komariah sebagai kunci dan Bu Nini Hendraningsih sebagai observer. Assalamualaikum Pak Husen. Waalaikumsalam Bu. Maaf Pak Husen, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Ini ada apa ya? Ya, apakah saya bisa gunakan waktu sebentar dengan Pak Husen untuk berbicara? Oh bisa Bu. Saya luangkan waktu kapan saja jika ada hal yang penting untuk dibicarakan. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, saya mau ceritakan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Oh baiklah. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, saya menginginkan adanya solusi untuk mengatasinya Pak. Oh begitu. Ibu ingin agar mendapat masukan untuk membuat perubahan dalam proses ya, belajar mengajar ya Bu? Iya benar Pak, saya berharap demikian. Oh baiklah. Sekarang ceritakan apa yang Ibu alami. Eh, jadi begini, Pak. Ya, saya sebagai guru itu merasa kurang puas. Ya, karena prestasi belajar sebagian siswa saya di kelas tempat saya ajar itu rendah. Ya, ini bisa terlihat dari kemampuan mereka memahami materi dan mengerjakan soal-soal, Pak. Mereka banyak yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Oh, menurut Ibu apa yang membuat prestasi belajar siswa itu rendah? Eh, Kalau menurut saya sih, ya semangat belajar dan minat belajarnya yang kurang, Pak. Ya, Hmm. ini terlihat dari banyak yang tidak serius saat belajar di kelas. Mereka ada yang mengobrol, ya, dengan teman sebangkunya, ada yang bermain, ada yang saling mengganggu saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi itu masalahnya ya, Bu. Kalau begitu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Maksudnya, bagaimana cara mengajar Ibu? Selama ini saya mengajar seperti biasa, Pak. Ya, sama seperti guru-guru yang lain, selalu menjelaskan materi secara detail. Ya, bahkan saya itu berusaha mencoba untuk memberi penjelasan berulang-ulang kepada mereka. Ya, ada banyak yang tidak paham, Pak. Ada siswa yang mampu memahami dengan baik, tapi ada yang sulit memahami materi. Ya, padahal ya, tiap siswa juga sudah memiliki buku paket ya, masing-masing. Jadi mudah untuk belajar dan memberikan penugasan, Pak. Tetapi ketika melakukan post-test dan ulangan harian, nilainya selalu saja rendah, Pak. Ya. Hanya sedikit yang nilainya bagus. Hmm, Apa saja sumber belajar dan media yang Ibu gunakan di kelas? Selama ini, Pak, saya hanya menggunakan buku paket. Ya. Ada juga buku referensi lain yang saya ambil di perpustakaan sekolah. Ya, untuk media, kadang saya mengcopy di internet, Pak. Ya, tapi kebanyakan itu saya menggunakan media di buku teks itu, langsung di sana ada gambar, kemudian saya jelaskan lagi gambar-gambar tersebut maksudnya apa. Ya, cuman itu, Pak. Sebenarnya sudah bagus itu, Bu. Tapi seperti yang kita ketahui, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda pula. Apakah Ibu pernah mencoba menggunakan media pembelajaran lain untuk merangsang minat belajar mereka, misalnya dengan video pembelajaran? Betul juga ya, Pak ya. Ya, kenapa saya tidak pernah kepikiran sampai ke sana? Selama ini saya tidak pernah mencoba media yang lainnya. Hanya itu-itu saja. Oh, itulah pentingnya, Bu. Media pembelajaran yang interaktif bisa merangsang minat belajar siswa. Apalagi media audiovisual seperti video pembelajaran sangat bagus itu, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya.
Ya, Ya, siswa-siswa bosan kalau belajar hanya itu-itu saja. Ya, mendengar penjelasan saya dan membaca buku. mungkin itu. Nah, itu lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu alami ini? Ya, saya merasa terbuka pikiran saya jadinya, Pak. Saya akan mencoba menggunakan variasi metode, variasi media pembelajaran yang interaktif di kelas. Saya berharap bisa menarik minat dan meningkatkan semangat belajar mereka, Pak. Oke lah, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki agar bisa menghadirkan media pembelajaran yang interaktif tersebut? Untuk saat ini, saya sudah belajar menggunakan aplikasi Canva, Pak. Itu yang paling mudah buat saya. Nah, aplikasi ini mudah untuk membuat video pembelajaran yang interaktif, Pak. Ya, Benar-benar. saya akan mencoba untuk membuatnya. Apalagi di sekolah saya itu ada fasilitas berupa laptop, proyektornya juga ada. Jadi bisa dimanfaatkan untuk belajar di kelas, Pak. Baguslah itu. Lalu bagaimana rencana Ibu untuk menjalankan keinginan Ibu tersebut? Saya akan mencoba browsing, Pak, di internet. Ya, dan mencari referensi untuk membuat video pembelajaran. Kebetulan di sekolah saya juga sudah ada WiFi-nya, Pak. Oh, untuk membuat video pembelajaran yang menarik memang gampang, gampang-gampang susah lah. Uh, kalau kalau bagi orang yang sudah terbiasa, apalagi ahli di bidang IT mungkin mudah, tapi kalau belum terbiasa pasti ya agak-agak sulit gitu. Benar sekali, Pak. Pasti kesulitan. Tapi saya akan mencobanya, Pak. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau begitu, kalau Ibu punya semangat yang besar, adakah solusinya jika saat Ibu membuat video pembelajaran, ada hambatan, misalnya Ibu kesulitan mendesainnya, gimana? Eh, saya mungkin akan meminta bantuan ya pada teman saya, Pak, yang cukup mahir di bidang IT, terutama dalam membuat video pembelajaran dari aplikasi Canva, Pak. Baiklah, kira-kira butuh waktu berapa lama Ibu bisa mencoba membuat video pembelajaran tersebut? Kira-kira 1 minggu, Pak. Ya, semoga minggu depan bisa saya aplikasikan di kelas, Pak, dan anak-anak itu bisa senang belajar, Pak. Menurut Ibu, apakah ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Keberhasilan saya mampu membuat video pembelajaran dan siswa di kelas itu semakin bersemangat untuk belajar. Mungkin kira-kira begitu ukuran keberhasilan saya, Pak. Oh, bagus sih. Baiklah, sekarang mendengar semangat Ibu, saya turut bersemangat. Terima kasih, Pak. Nah, Ibu sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran bagi siswa. Untuk menjaga komitmen itu, apakah ada orang lain yang bisa membantu Ibu? Eh, saya berharap Bapak bisa mendampingi saya. Saya akan berkonsultasi dengan Bapak dan semoga Bapak bisa meluangkan waktunya, kan? Siap, saya akan selalu meluangkan waktu saya kapan saja Ibu bisa datang berkonsultasi. Tapi kira-kira kapan saya bisa melihat hasilnya, Bu? Eh, Mulai nanti dah saya akan mencoba membuatnya, Pak. Saya pastikan minggu depan sudah jadi videonya. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak. Wah, luar biasa. Janji ya, Bu? Iya, Pak. Semoga jadi. Saya janji, Pak. Swear, swear, Pak. Oke, sekarang bagaimana perasaan setelah kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol? Saya merasa senang sekali, Pak. Pikiran saya itu jadi terbuka dan mendapatkan inspirasi untuk merubah cara mengajar saya yang itu-itu saja dengan menggunakan media pembelajaran di kelas untuk menarik minat belajar siswa, Pak. Syukurlah. Nanti dicoba ya. Iya, Pak. Saya akan mencobanya. Baiklah, saya kira waktu
itu kita ini cukup sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya permisi dulu, Pak, untuk kembali ke kelas. Sama-sama, silakan, Bu. Demikianlah diskusi Alur Tirta yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Kamaria dengan Bapak Husainuddin. Selanjutnya, saya sebagai observer ingin mengajukan kepada Bapak Husainuddin sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi? Yang berjalan yang baik itu saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci, yaitu Bu Nur Kamariah, dan mengarahkannya untuk menemukan ide-ide pemecahan masalah. Terus pertanyaan yang kedua, Pak Husain, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Yang perlu diperbaiki itu memperbanyak latihan, meningkatkan kompetisi dalam mendengarkan dengan rasa, khususnya pada tahap mengapresiasi dan merangkum atau meresumize ya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak lakukan tadi untuk untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tadi itu saya memberikan atensi penuh, yaitu mindfulness, melakukan posisi duduk yang baik sehingga membuat Kuci merasa nyaman untuk berbicara. Pertanyaan terakhir, Pak Husain, ya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya? Yaitu memperbanyak praktik percakapan, coaching dengan Alur Tirta, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Kuci. Itu, Bu. Oh, ya. Terima kasih Pak Husain, ya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan kepada Ibu Nur Kamariah sebagai coach. Ya Bu, ya, apa yang dirasakan Ibu? Ya, saya merasa nervous awalnya, Bu, karena ini tumben saya melakukan praktik koci. Ya, tapi di sini saya itu merasa senang dan gembira. Saya dapat mempraktikkan coaching itu seperti apa, baik sebagai coach maupun coachee. Di sini kan saya sebagai coachee. Nah, di sini Ya. saya itu merasa termotivasi dengan adanya praktik coaching ini. Saya bisa meningkatkan diri saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada diri saya, Bu, seperti itu. Oh, Ya, saya bisa itu berkembang menjadi lebih baik, ya. iya. Makasih Bu Nur, ya. Baiklah, itulah hasil refleksi yang sudah saya lakukan kepada Bapak Husainuddin selaku coach dan Ibu Nur Kamaria selaku coach. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Bapak Husainuddin. Oke, terima kasih Ibu Nini Hindraingsi. Kita tutup